Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani. Kita lanjutkan untuk video kali ini tentang ekonomi bisnis, masih dalam materi memahami konsep ekonomi part 2. Sebelum kita lanjut pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen terhadap video ini. Pada materi memahami konsep ekonomi part 2 ini, kita akan lebih membahas mengenai masalah ekonomi dan juga sistem ekonomi. Yang pertama tentang masalah ekonomi. Di sini masalah ekonomi dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada aliran klasik. Menurut aturan atau aliran klasik, masalah ekonomi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada masalah produksi. Di sini, masalah produksi berkaitan dengan memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa itu harus tersedia. Dan untuk memenuhi hal tersebut, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang tepat untuk diproduksi dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua ada masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produksi bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Misalnya, hasil produksi berupa hasil pertanian yang mudah rusak dan juga busuk, maka memerlukan alat transportasi yang mendukung untuk segera sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ada masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan tersebut. Masalah pokok ekonomi yang kedua menurut aliran modern. Kegiatan dalam masyarakat modern sangat kompleks. Di antaranya, mereka harus menentukan arah produksi, distribusi, dan konsumsi dari teori kaum klasik untuk lebih fokus pada masalah menentukan barang apa yang harus diproduksi, menentukan bagaimana barang tersebut diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa yang harus diproduksi. Penentuan apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi, karena merupakan faktor utama yang akan menentukan corak penggunaan faktor produksi. Untuk mengetahui apa saja yang perlu diproduksi dalam rangka memenuhi keinginan konsumen, maka pihak produsen harus memiliki penilaian berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik dasar manusia. Yang pertama, manusia memiliki sifat tidak pernah puas, sehingga tiap produk membutuhkan inovasi tanpa henti. Yang kedua, manusia menyukai hal-hal yang praktis, sehingga produk yang dihasilkan harus memiliki kemampuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Yang ketiga, manusia memiliki sifat ingin diakui dan dihargai, sehingga bagi beberapa kalangan ingin memiliki barang-barang yang bersifat prestis atau mewah. Yang keempat, manusia memiliki rasa ingin tahu, sehingga cenderung membutuhkan barang-barang yang mendukung rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya, bagaimana barang tersebut diproduksi? Apabila produsen sudah menentukan apa yang akan diproduksi, maka langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana caranya dapat memproduksi. Cara memproduksi sangat berkaitan dengan efisiensi kegiatan memproduksi, yaitu cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan juga jasa. Yang ketiga tentang untuk siapa barang-barang ini diproduksi. Hal ini tentunya berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam suatu pasar. Dengan kata lain, siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Materi selanjutnya tentang pemecahan masalah pokok perekonomian melalui sistem ekonomi. Sebelumnya, apa sih itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik oleh individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi juga dipakai oleh suatu negara untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh McEachern, bahwa sistem ekonomi yaitu seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Materi selanjutnya tentang sistem ekonomi. Terdapat dua sistem ekonomi yang utama di dunia, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Serta ada yang dinamakan sistem ekonomi campuran, yaitu mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi liberal, sangat mengutamakan kebebasan dalam segala aspek kegiatan ekonomi. Paham yang dianut adalah paham laissez-faire, berasal dari bahasa Prancis, yang berarti biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Adapun karakteristik dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap individu berhak bebas menentukan kegiatan ekonomi dan memiliki sumber daya serta alat-alat produksi untuk kegiatan perekonomian tersebut. Yang kedua, setiap orang memiliki hak untuk bersaing dan mengemukakan ide serta kreativitas mereka dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, campur tangan pemerintah sangat minim, bahkan sampai tidak ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, harga barang di pasar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Yang kelima, adanya profit oriented, yang berarti semua kegiatan produksi dilaksanakan untuk mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan karakteristik sistem ekonomi liberal, maka solusi yang dapat ditawarkan untuk memecahkan masalah ekonomi apa, bagaimana, dan untuk siapa dalam sistem ekonomi liberal adalah dengan menyerahkan semuanya kepada kekuatan tarik-menarik permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang kedua ada sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Sistem ekonomi terpusat atau terpimpin merupakan kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini tidak menghendaki adanya kepemilikan sumber daya oleh individu. Semua kegiatan diatur oleh pemerintah. Sehingga sistem ekonomi terpimpin atau terpusat adalah sistem ekonomi yang segala macam kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah, serta masyarakat wajib mematuhi dan mengikuti semua kebijakan pemerintah tersebut. Adapun karakteristik dari sistem ekonomi terpusat atau terpimpin, di sini ada 6. Yang pertama, pemerintah memiliki kendali utama dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, peran individu dan swasta sangat dibatasi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah menjadi pemilik semua modal, serta mengatur dan menentukan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang keempat, harga barang ditentukan oleh pemerintah melalui tim yang telah ditunjuk. Yang kelima, kepemilikan atas faktor produksi tidak diizinkan. Dan yang keenam, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap roda perekonomian dalam negara tersebut. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando atau terpusat. Terdapat peran swasta dan juga peran pemerintah untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menghendaki campur tangan baik itu dari pemerintah dan peran swasta maupun individu dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Ada 6 karakteristik dalam sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Yang kedua, pemerintah memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, pemerintah juga menerbitkan regulasi untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian yang mengatur atau menguasai hajat hidup orang banyak. Yang keempat,
persaingan terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih, di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Yang kelima, mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Yang keenam, pemerintah menguasai sumber-sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian pembahasan materi memahami konsep ekonomi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus stay di channel kami dan share videonya, karena semakin banyak yang tahu, tentu semakin tambah ilmu. Jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.